Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi pelajaran tentang ekonomi bisnis dan administrasi umum. Dan di sini kami akan menjelaskan materi tentang masalah-masalah ekonomi. Sebelum kami menjelaskan materi masalah-masalah ekonomi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Isna Agustiani, yang kedua ada Siti Aisyah Sukmayu, dan yang terakhir ada Jaina. Di sini kami akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang penjelasan permasalahan ekonomi, dan materi yang kedua yaitu tentang contoh permasalahan ekonomi di masyarakat. Materi yang pertama yaitu penjelasan permasalahan ekonomi. Pengertian masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika keinginan dan kebutuhan melebihi sumber daya yang tersedia. Orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka masalah ekonomi muncul di sana. Menurut Robert B. Eckelund Jr. dan Robert D. Townsend, ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mempunyai keinginan yang tidak terbatas mengoleksikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan mereka. Dari penjelasan ini, jelaslah bahwa masalah ekonomi telah muncul. Tidak mungkin ada ekonomi yang menghasilkan semua barang untuk semua orang, karena tidak ada ekonomi yang memiliki sumber daya tak terbatas. Materi yang kedua, contoh permasalahan ekonomi di masyarakat. Daya beli stagnan. Masalah ekonomi merupakan salah satu masalah yang muncul saat ini di negara kita tercinta ini. Permasalahan ekonomi tersebut seperti daya beli stagnan. Daya beli stagnan adalah kondisi di mana kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa tidak mengalami peningkatan akibat rendahnya pendapatan, tingginya inflasi, atau kurangnya kredit. Efek dari daya beli masyarakat menurun adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Saat daya beli masyarakat menurun, keseimbangan ekonomi suatu negara bisa saja terancam. Penurunan daya beli ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya inflasi. Hal inilah yang sedang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Menurut data dari Bank Indonesia, telah terjadi penurunan indeks keyakinan konsumen, yakni sebesar 117,2 pada September 2022 lalu. Penyebab daya beli masyarakat menurun. Akhir-akhir ini, tingginya inflasi menjadi penyebab utama turunnya daya beli masyarakat di Indonesia. Namun, bagaimana inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat? Sederhananya, inflasi membuat nilai mata uang menjadi turun sehingga daya beli pun juga melemah. Melemahnya daya beli tersebut terjadi karena peningkatan harga yang dilakukan penjual sebagai upaya mendapatkan nilai agar tetap untung setelah terjadi inflasi. Saat ini, menurut keterangan dari Direktur Kantor of Economic and Law Studies atau Kelias Bima Yudhistira, diperkirakan bahwa inflasi di Indonesia dapat mencapai 7-7,5% hingga akhir tahun. Padahal rata-rata kenaikan upah minimum hanya 1% di tahun ini. Jadi, jika penghasilan yang dimiliki masyarakat tidak sejalan dengan inflasi, daya beli rumah tangga rentan minus hingga 6%. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan, maka perekonomian juga bisa terpuruk. Alhasil, taraf hidup akan turun karena kebutuhan terlalu mahal untuk dibeli oleh masyarakat umum. Dampak daya beli masyarakat menurun. Perekonomian di suatu negara dapat dikatakan stabil apabila terdapat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Lantas, apa yang terjadi jika daya beli masyarakat menurun? Saat daya beli masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat melambat. Akan banyak usaha yang bangkrut atau mengalami kerugian karena masyarakat tidak melakukan pembelian terhadap produk mereka.
Dengan kata lain, perlambatan ekonomi ini juga dapat membuat pendapatan masyarakat cenderung stagnan, bahkan menurun. Jadi, jika dilihat secara keseluruhan, penurunan daya beli masyarakat memiliki dampak fatal terhadap pertumbuhan ekonomi dan menurunnya taraf kesejahteraan masyarakat. Cara mengatasi daya beli masyarakat menurun. Lantas, bagaimana cara mengatasi daya beli masyarakat yang menurun? Selain pemerintah, pemilik bisnis juga dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah penurunan daya beli masyarakat. Bagi pelaku usaha, berikut ini beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menahan laju penurunan penjualan, minimalisir penurunan perolehan laba, dan mengamankan keuangan usaha. Yang pertama ada optimasi penjualan. Dalam hal ini, pelaku bisnis dapat melakukan promosi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Saat daya beli masyarakat menurun, kemampuan konsumen dalam membelanjakan uangnya juga terbatas. Oleh karena itu, kompetisi perebutan konsumen akan sangat ketat. Inilah mengapa pemilihan bentuk promosi perlu dilakukan secara hati-hati. Sebab, jika tidak efektif, hal ini justru akan membebani biaya perusahaan atau bahkan mengerus perolehan laba usaha. Sedangkan dalam hal optimasi penjualan, pemilik usaha dapat melakukan beberapa hal, misalnya sebagai berikut. Yang pertama ada melihat tingkat agresivitas bisnis dalam meraih target penjualan, baik dalam hal pelayanan maupun dalam kualitas produk. Yang kedua ada menjual aset dan peralatan yang tidak terpakai, agar tidak membebani biaya usaha. Yang ketiga ada memperlihatkan kenyamanan konsumen saat datang ke toko, misalnya dalam hal pencahayaan, kebersihan, atau kemudahan saat transaksi. Dan yang terakhir ada gunanya media penjualan online sebagai pertimbangan untuk menambah keuntungan. 2. Pengurangan biaya. Untuk menekankan kenaikan harga, pemilik usaha juga dapat mengurangi biaya dalam proses produksi. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan efisien pada biaya overhead pabrik. Yang kedua, hindari jumlah tenaga berlebihan dan gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Dan yang terakhir, cari cara untuk menurunkan biaya bahan baku tanpa menurunkan kualitas. 3. Inovasi. Cara selanjutnya adalah dengan menciptakan inovasi. Berpikir secara out of the box juga dapat menjadi solusi bagi perusahaan untuk keluar dari situasi sulit dan memberikan dampak positif bagi bisnis di jangka panjang. Apalagi inovasi bisa dapat berupa hal sederhana dan tidak membutuhkan pembiayaan yang beresiko tinggi. Jadi kesimpulannya, yang pertama, masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika keinginan dan kebutuhan melebihi sumber daya yang tersedia. Yang kedua, menurut Robert B. Echelon Jr. dan Robert D. Townsend, ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mempunyai keinginan yang tidak terbatas mengoleksi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan masyarakat. Yang ketiga, daya beli stagnan adalah kondisi di mana kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa tidak mengalami peningkatan akibat rendahnya pendapatan, tingginya inflasi atau kurangnya kredit. Yang keempat, efek dari daya beli masyarakat menurun adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Cara mengatasi daya beli masyarakat menurun yaitu optimis penjualan, pengurangan biaya, dan inovasi. Yang kelima, inflasi menurut salah satu faktor yang menyebabkan penurunan daya beli. Dan yang terakhir, saat daya beli masyarakat menurun, pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat melambat. Akan banyak usaha yang bangkrut atau mengalami kerugian karena masyarakat tidak melakukan pembelian terhadap produk mereka.